Oke. Nah, oke. Halo Yasin. Hai, Hai. Seperti orang asing. Eh, nggak asing. mungkin apa namanya? Aku share screen ya supaya kita bisa perbincangannya lebih lebih tertata. Oh, silakan, silakan. Sudah kelihatan lah. Ya, ya, kelihatan. Aku izin pakai kacamata biar Oke. lebih. Heeh. Oke. Heeh. Nah, jadi aku mau mengucapkan terima kasih banyak sama Yasin hari ini karena sudah mau dadakan aku ajakin buat sharing knowledge tentang mengajar gitu kan. Meskipun kita berada di rumpun ilmu yang berbeda, tapi aku harap dari sharing ini aku bisa dapat insight dari Yasin dan Yasin pun bisa dapat insight baru dari aku. Seperti itu. Insya Allah, Tapi insya kan Allah. ada keberatan kan ini aku ajak sharing pagi-pagi. Nggak apa-apa, aman. Oke, jadi pertama-tama nih kan di sini nanti kan aku upload nih videonya. Jadi mungkin di sini Asin boleh perkenalkan diri dulu, backgroundnya, Mm-mm. pendidikannya, sama pekerjaannya sekarang gimana? Oh, iya, iya. Oke. Wah. Oke, salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkapku Muhammad Rizky Yasin. Dipanggil biasanya Yasin. Untuk pendidikan yang diakui sampai sekarang kan masih SMA, walaupun sekarang kuliah juga di Iya. Alhamdulillah di Universitas Terbuka, jurusannya S1 Ilmu Hukum. Oke. Kalau masalah pekerjaan, Alhamdulillah sekarang aku kerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, penugasannya di UPT, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan di Kabupaten Balangan. Hmm. Jadi ya sekarang kerjaannya ngelola hutan lah. Oh, ngolah hutan. Ngelola hutan di wilayah Kabupaten Balangan dan HSU ya, dan Hulu Sungai Utara. Oh, Dua. Heeh. iya, iya, iya. Ya. Dinas Kehutanan ya berarti. Heeh. Berarti ini dong kayak apa kalau kegiatan menyangkut kegiatan sosialnya ada kada sih di sana selain mengelola hutan? Sosial ya. Sebenarnya itu udah jadi sosial ini maksudnya kayak gimana nih? Misalnya ada interaksi kada sih dengan petani setempat atau warga setempat yang ada Oh, di jelas. Balangan? Jelas, jelas harus. Dan memang itu kerjaannya. Oh, Kebetulan sekarang aku kan ada di seksi pemanfaatan hutan. Jadi seksi pemanfaatan hutan inilah yang melakukan pembinaan secara langsung kepada masyarakat. Kadang-kadang banyak orang yang nggak paham dan nggak nyadari bahwa banyak keluarga kita, saudara-saudara kita yang hidup di dalam kawasan hutan. Dan sebenarnya kan itu adalah hal yang ilegal. Maka dari itu hmm. kebijaksanaan pemerintah, nggak mungkin dong pemerintah langsung ngusir-ngusir atau kayak gimana. Kebijaksanaan pemerintah ya jelas ada itu dengan menggunakan skema perhutanan sosial. Hmm. Nah, jadi itulah kebijaksanaan pemerintah untuk kawan-kawan kita, keluarga kita, semua yang ada di dalam kawasan hutan itu bisa hidup dan mengelola hutan tempat tinggal mereka sendiri secara legal. Ya, otomatis ada nanti kegiatan ini, kegiatan itu, mungkin bisa juga dilakukan penanaman atau apa. Jelas pasti semuanya eh, ada interaksi dengan masyarakat setempat. Ya. Kalau misalnya aku lihat berarti kan antara pekerjaanmu dan pendidikan sekarang yang ditempuh sekarang itu berhubungan karena tadi mengingat ternyata ada warga yang masih belum tahu kalau dia tinggal di kawasan hutan ya kan dengan background pendidikanmu yang hukum itu berarti harusnya lebih mudah dong dalam mengedukasi masyarakat. Sebenarnya kalau untuk warga di kawasan hutannya sendiri, syukur alhamdulillah sampai sekarang karena juga eh, hasil kerja yang bagus dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan,
syukur alhamdulillah mereka sekarang sebenarnya sudah tahu dan menyadari di mana posisi mereka apa. Cuman maksud aku tadi tuh banyak orang di luar sana yang masih belum paham gitu loh. Oh, Apa sih orang di kawasan luar hutan? sana. Apa sih orang di luar sana yang kadang tuh masih nganggap sepele gitu loh tentang kawasan Hmm, hutan dan ya, yang ya, lainnya. ya. Heeh. Terus maaf tadi apa pertanyaannya intinya? Iya, apa namanya? Aku menanggapi aja sih. Berarti dengan Oh, jurusannya ada kuliah hukum ada kecocokan. kemudahan dong, Eh, iya. Sebenarnya ya, karena eh, pada pelaksanaannya memang banyak bergantung kepada hukum, Hmm, aturan-peraturan hukum banyak. Tapi kalau untuk teknis lapangannya ya kita tahu lah. Kadang apa yang dipelajari, apa yang ada di buku nggak ya, selalu semuanya sesuai dengan apa yang dilaksanakan. benar. Mm-mm. Berjalan aja, ngalur. Mm-mm. Setuju, setuju. Heeh. Nah, oke. Tadi pertanyaannya kurang lebih sih, pernah nggak sih kamu ngajarin orang dalam jumlah banyak gitu kan? Atau sesimpel memberikan pelatihan atau sosialisasi? Pernah kalau ini cuma ini ngajarin ya. Kalau ngajarin atau memang kayak mendidik gitu, aku nggak yang sedalam itu ya, karena memang aku nggak ada background untuk pendidikannya gitu. Hmm. Jadi lebih ke kalau sosialisasi ya pernah gitu kan, pelatihan-pelatihan pernah karena memang ada juga kegiatan kami terutama di tempat kerja ya yang memfasilitasi atau memberikan pelatihan gitu kepada masyarakat. Nah, selama ini waktu itu pernah ada sekali yang memang aku jadi narasumber Hmm. karena juga aku dari dulu itu masak, jualan waktu Oh, sebelum kerja di ya, sini. ya, ya, ya. Jadi waktu itu ada pelatihan pengolahan jengkol. Kebetulan, nah itu Kalau aku anu ya tuh, agak agak lain. oh iya, pelatihan pengolahan. Kan ada yang namanya hasil hutan bukan kayu. Hmm. Nah, jadi ini sekedar info juga ya. Kalau di kawasan hutan itu yang boleh dimanfaatkan, yang boleh kita ambil itu namanya hasil hutan bukan kayu dan nggak boleh kayunya ya. Kalau untuk kayunya itu lain lagi urusannya gitu. Nah, salah Hmm. satunya adalah buah-buahan, mungkin bisa kayak produk-produk anyaman Ya. atau yang lain, madu yang utama ya. Nah, salah satunya adalah jengkol. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa nggak mungkin dong kita cuman oke kita bisa jual jengkol secara mentah kayak gitu aja, tapi pasti ada dong keinginan kita untuk bisa ini mau dijadiin apa lagi sih kalau memang di tempat kita melimpah gitu ya bisa lah jadi yang lain gitu. Makanya waktu itu tujuan dari pelatihannya sebenarnya mengedukasi masyarakat supaya kalau mau memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang seperti jengkol itu, ya bisa bisa kita jadikan ini, bisa jadikan itu gitu. Kebetulan waktu itu aku jadikan rendang, Hmm. Oh iya, karena rendang bisa bikin jengkol. rendang. Heeh. Oke. Oke ya, untuk yang tadi masalah pelatihan yang memberikan pengajaran, jadi Ini nih, apa? apa, kalau untuk sosialisasi sebenarnya ada juga, terutama masalah kegiatan kehutanan ya. Hmm. Baru aja kemarin nih, yang kemarin aku dari Hulu Sungai Utara, itu kan ada sosialisasi juga, cuman yang mensosialisasikan ya bukan aku, tapi bagian daripada panitia yang melaksanakan. Hmm. Sosialisasinya tentang kegiatan kehutanan, terus tentang, eee, biasanya sih karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Hmm. Jadi ya sambil ngajak masyarakat untuk jangan sembarangan lah bikin titik api gitu, karena Hmm. bahaya. Kan Iya, kita pernah tuh ngadepin karhutla yang parah banget tahun berapa ya, 2019 ya? 2019 rasanya, kenapa tuh? yang sampai kabur. Iya, kabut. Karena, ya kebakaran hutan dan lahan itu. Saking besarnya sampai akhirnya ya nyebabin kabut asap yang sembarangan di mana-mana kayak gitu. Iya. Saya 2019 ya, kalau nggak salah. Heeh, 2019. Nah, kami heeh. itu kan ada punya kebun kan, OKP kopi di Lianganggang. Nah, Mhm, mhm.
waktu itu kan kami tuh bingung karena lahannya tuh masih hutan. Untuk pembersihan lahan itu tuh kan apa namanya kosnya gede. Mm-mm. Jadi kayak ada sempat terbesit apa kita bakar aja ya lahannya Nah, atau kriminal. kriminal tuh sebenarnya Iya, kriminal. Ya. tapi enggak sih. Endingnya kami tebas aja terus diuruk sama tanah yang beritrik. Oh ya. Nah itu lebih baik. Iya, Walaupun sebenarnya ya kita akuin juga itu makan cost lebih banyak iya. daripada kan kalau bakar tinggal Bakar, bakar gitu. Hmm, tapi resikonya gede kalau dibakar. terus kayak gede. Mm-mm. Dan kan kamu juga bidangnya Science. ilmu alam. Ya. Ya, tahu dong segala macam tentang ozon apa kalau misalkan ada. Iya, makanya lebih apa? Lebih banyak mudaratnya Nah, itu dia. Lebih banyak mudaratnya. kalau dibakar ya teman-teman. Nah, hmm, sudah cukup. Berarti ada lagi yang mau disampaikan tadi terkait sosialisasi dan pelatihan? Sosialisasi dan pelatihan. Sebenarnya banyak sih ya. Aku ngelaluin berbagai macam sosialisasi yang kami laksanain selama kerja di sini. Hmm. eh Cuma ya kebanyakannya memang yang jadi narsumnya kan orang. Dan Oh, ini pun sebenarnya aku ngomong juga eh hanya sebagai apa ya, kayak ini loh kerjaanku, ini loh yang selama ini aku kerjain sebagai Yasin gitu ya. iya. Kalau mengenai hutannya atau mengenai izin apanya sebenarnya nggak ada porsinya. Porsinya itu kalau mau tahu silakan main ke KPH Balangan, ada penyuluh kehutanan Oh, kami ada. Nah, iya, itu iya, iya. itu yang memang tahu. Kalau mau tahu tentang keamanan hutan ada polisi kehutanan kami ada gitu. Oh, gitu. Bukannya kemarin Heeh. kamu di bagian kepolisian apa? Polisi kehutanannya? Polisi kehutanan memang memang kan aku itu sebenarnya namanya kalau sekarang sih terakhir tuh aku lihat pembantu polisi kehutanan. Hmm. Tapi ya memang ternyata pada saat ke KPH ke sini ya ditugaskannya ke seksi pemanfaatan. Jadi di sini kerjanya. Oh, gitu. Heeh. Nah, apa namanya? Seperti yang kita ketahui kan, misalnya berarti kan selama ini Yasin banyak mengalami apa ya, banyak menemui kesempatan untuk komunikasi kan sama orang-orang yang lebih dari satu lah, orang banyak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Otomatis kita tuh harus mengetahui background dari orang-orang yang kita ajak bicara dan itu tuh sangat penting untuk meng-cross check apakah informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik atau tidak. Aku di sini mau sharing. Aku trigger mau sharing karena tadi malam tuh aku ada pertemuan kan sama anak-anak kopi. Nah, di situ tuh Mm-mm. kami ditugaskan sama ketua DPD kami tuh untuk membuat review sebuah buku. Nah, Mm-mm. jadi kami di situ tuh ada 3 orang gitu kan. Aku membawakan buku tentang self development, ada temanku satu membawakan buku tentang self development, ada temanku satu yang membawakan buku hukum sebenarnya genre-nya cuma ada kaitannya dengan ekonomi kayak gitu kan. Nah, lalu ketua DPD kami tuh tanya, kenapa yang teman kami satu tuh membawakan materi tentang hukum kayak gitu kan. Habis itu tuh apa namanya? Jawabannya tuh mengganggu pikiranku jujur karena katanya kalau aku membawakan tentang apa tentang self development ya mungkin si si ini sudah tahu aja mungkin dia sudah jago kalau si ini aku bawakan tentang leadership dia udah jago juga jadi ya di sini aku membawakan hal yang kayak mungkin apa ya istilahnya tuh yang mereka ini nggak tahu gitu kan. Nah, di situ tuh aku sebagai apa? Sebagai seorang guru ya yang terbiasa ngajar di kelas, memandang hal itu tuh adalah sebenarnya kalau misalnya niat kita untuk menambah pengalaman teman-teman, oke. Okay. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk sharing, untuk bisa diskusi, itu hal yang keliru. Jadi tergantung sih tujuannya tadi. Kalau tujuannya mau nambahin ilmu orang, oke. Okay. Istilahnya kan kita berarti ngajarin orang gitu kan. Tapi kalau kita tujuannya untuk bisa diskusi, itu tidak akan terjadi diskusi. Kenapa? Karena lawan bicara kita tidak mengerti gitu kan. Nah, aku jadi ke-trigger nih Mm-mm. mau bawain materi ini tuh hari ini sama sama Yasin
Karena pada pertemuan sebelumnya yang di Learning Community CGMI, aku udah bawain materi tentang konteks belajar. Mungkin nanti di sini aku Hmm. senggol sedikit. Nah, yang Hmm. materi ini nih aku mau bahas tentang knowledge of learner sama knowledge of learning. Jadi kita asumsikan bahwa kita semua ini adalah seorang learner atau seorang pembelajar gitu kan. Nah, jadi sebagai orang yang memberikan sebuah pengajaran, otomatis kita harus tahu background dari orang yang apa namanya, orang yang kita kasih pembelajaran gitu kan. Nah, oke, ini apa? Dia bagian dari pedagogical content knowledge di aspek knowledge of learning and knowledge of learner. Jadi, nah, kalau knowledge of learning itu tuh bagaimana cara kita memberikan metode yang pas untuk mereka, dan knowledge of learner itu adalah cara kita untuk membaca atau men-screening orang-orang yang ada di hadapan kita itu tuh loh, backgroundnya apa, pengetahuan mereka sampai mana gitu kan. Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku mau sharing nih kan, aku sebagai guru sehari-harinya gitu kan, pas aku mau nyusun materi nih buat bisa ngajar. Kalau aku pribadi, lebih prefer ngajar itu tuh diskusi sama anak-anak. Jadi kenapa diskusi? Metodenya karena dengan itu aku tahu sampai mana anak-anakku itu mengerti apa yang sudah aku bahas, apa yang sedang kita bahas gitu kan. Knowledge of learner itu tuh meliputi apa aja sih? Nah, di sini ada pengalaman sehari-hari yang dimiliki oleh siswa gitu kan. Lalu berapa persen nih kelompok HA, MA, dan LA gitu kan. Nah, HA itu artinya high achiever, MA itu medium achiever, LA itu low achiever. Ada yang daya tangkapnya tinggi, ada yang daya tangkapnya sedang, dan ada yang daya tangkapnya rendah. Nah, lalu berapa persen siswa yang gaya belajarnya visual, auditory, kinestetik? Adakah yang suka melihat? Ada yang suka mendengar? Ada yang suka dengan sebuah gerakan atau praktikum? Kan tiap orang beda-beda. Nah, Hmm. terus pengetahuan apa saja yang dikuasai sebelum mempelajari topik tersebut. Nah, jadi kita harus tahu nih, siswa itu tuh sebelumnya sudah pernah belajar apa sih sehingga dia tahu tentang topik ini. Itu namanya prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya gitu. Jadi, nah dari knowledge of learner ini sebenarnya menurutku ya, bukan hanya berlaku pada siswa, tapi ketika kita menjadi seorang trainer, atau ketika kita menjadi seorang pemateri, speaker, kita harus tahu audiens kita itu siapa, ya kan? Pengalaman sehari-hari audiens kita tuh apa? Kalau audiens kita tuh umurnya 20-an, otomatis ya sebagai anak umur 20-an harus tahu, oh mereka ngapain aja sih, gitu kan. Oh, mereka kebanyakan nih main HP, kebanyakan nongkrong di kafe, gitu kan. Jadi kita harus tahu nih pengalaman mereka sehari-hari itu apa. Nah, terus masalah HA, MA, LA itu kayak cara kita mengkomunikasikan sesuatu. Kalau kitanya sadar nih, audiens kita tuh levelnya di mana, kita kadang mungkin kan memakai bahasa-bahasa yang rumit atau Hmm. bahasa-bahasa yang jelas-jelas dia tidak mengerti, ya jangan dipakai gitu kan. Nah, terus gaya belajar atau tapi ini bisa di skip sih, karena apa namanya, kalau misalnya ini kan untuk siswa kan ya. Nah, kita bisa loncat ke nomor 4 aja. Kita harus tahu audiens kita tuh pengetahuan sebelumnya apa gitu kan. Kayak misalnya Yasin tadi nih, memberikan pelatihan untuk kepada seorang petani gitu kan misalnya. Nah, Yasin berarti harus tahu sejauh mana sih orang-orang sana tuh melihat misalnya yang melimpah di sana tuh jengkol, dan jengkol tuh nggak tahu mau diapain. Nah, harusnya berarti kan tahu tuh Yasin, orang-orang sana tuh bahan baku yang ada di daerah itu tuh apa aja ya, sehingga Yasin di sana bisa bikin rendang gitu kan. Misalnya di sana kelapanya sedikit gitu kan, pasokan kelapa sedikit, tiba-tiba Yasin di sana mau ngajarin bikin rendang rendang jengkol, dapat kelapanya dari mana? Otomatis kan itu PR lagi, mau nyari kelapa di mana lagi. Nah, jadi itulah pentingnya kita harus mengetahui pengetahuan atau hal yang tersedia gitu loh sebelum kita memberikan pengetahuan yang lain. Nah, terus knowledge of learning itu seperti apa? Nah, knowledge of learning itu tuh kayak kita urutannya. Jadi tidak semua orang itu ternyata
harus kayak dengan cara pendahuluan, ya kan, kita kasih tahu dari background, habis itu langkah-langkah dan lain-lain. Nah, aku tuh baru menemukan kasus juga ternyata dalam cara berkomunikasi. Eh, aku ada ketemu satu orang kan, mungkin daya tangkapnya tuh boleh aku bilang rendah gitu. Jadi aku tuh sudah mengkomunikasikan tuh urut, menurut aku udah urut Hmm. nyampaikannya. Nah, ternyata aku dikoreksi lah sama orang yang lebih ahli dah daripada aku. Harusnya kalau kamu ngomong sama dia, kasih tahu langsung di kesimpulan. Nah, habis kesimpulan baru kamu mundur. Nah, ternyata beda orang, beda urutan ternyata. Jadi ada orang mungkin yang memang orang itu yang esensial banget gitu kan. Kalau kita bahas satu topik, dia tuh mau yang esensinya dulu. Backgroundnya apa sih? Kenapa sih harus ini? Tujuannya apa sih? Nah, tapi ada orang yang kayak dia tuh harus tahu intinya dulu apa, baru dia bisa nangkep belakangnya. Nah, ada ternyata orang yang tipe seperti itu yang kutemui sejauh ini. Terus alat bahan dan media yang digunakan itu pasti ya kan. Kita harus tahu kalau misalnya audiens kita siapa, misalnya nih kita menggunakan alat-alat yang canggih, yang gimana-gimana gitu kan. Tapi yang kita ajarin ini adalah warga-warga yang apa ya, yang jenjang pendidikannya tuh rendah. Apakah mereka bisa mengaplikasikan alat tersebut? Kan tentunya itu PR lagi untuk kita bisa mengajarkan mereka alat itu. Tentunya berarti kita memilih alat-alat yang misalnya lebih sederhana. Terus bantuannya tadi, ya bantuan diberikan kepada kelompok siswa yang kesulitan. Jadi kita jangan apa namanya, jangan ragu untuk memberikan bantuan. Jadi gini ya, bantuan ini nih banyak sebenarnya yang aku lihat guru-guru di kelas itu tuh yang tidak memberikan bantuan sama siswanya. Mungkin kalau yang kita bahas ini nih orang dewasa, mungkin bantuannya tidak terlalu ekstrim. Tapi kalau ini ke ranah siswa gitu kan, aku sharing aja siswa atau yang umur yang memang dia tidak punya motivasi belajar, itu kita harus banyak memberikan bantuan. Bantuannya seperti apa sih? Kayak misalnya, kita kasih tugas nih, misalnya kan dulu Yasin waktu masih SMA mungkin. Kata ibunya, kerjakan soal di LKS halaman 21 sampai 10 gitu kan. Harus selesai, habis ibu masuk semuanya harus sudah selesai. Gitu kan. Keluarlah si ibu nih jaga koperasi, ya kan. Terus Terus si ibu masuk, sudahlah ajar ibunya, sudahlah, belum. Nah, kenapa jadi belum? Maka ajar ibu tadi, ibu masuk sudah selesai. Nah, jadi ini nih fenomena yang lucu. Kenapa? Karena seharusnya jadi guru, pas kita jadi guru nih, setelah kita memberikan tugas ke siswa, tidak semua siswa itu langsung mengerjakan apa yang kita perintahkan. Jadi guru tuh, kita harusnya setelah kita ngasih tugas, di papan tulis secara tertulis maupun secara lisan keliling lah. Nah, keliling, ada yang ini belum ngeluarin bukunya mana gitu kan. Ternyata ada yang, oh ibu belum ada pulpen, kasih pulpen. Atau ada yang masih bicara, ada yang masih ngomong, ini kesulitannya di mana, yang ini bu susah, jadi dia, karena dia merasa susah jadi dia nggak ngerjakan, ada yang kayak gitu. Nah, jadi bantuan-bantuan seperti itulah kak. Ada siswa yang kada connect nih, kada connect, kita suruh apa, jadi kan dia kadang-kadang ngerjakan nih ceritanya kan, karena dia kadang ngerti. Pas kita datang tiba-tiba ke bangku, loh kenapa belum ngerjakan? Tulis soal kah bu? Jadi kan maksudku tuh bantuan-bantuan kecil seperti itu mas sebenarnya yang dibutuhkan siswa, tapi kadang guru tuh tidak peka gitu loh. Mempercayakan 100% itu adalah tanggung jawab siswa, padahal peran guru di sana tuh sangat-sangat penting untuk tanggung jawab mereka sendiri. Gitu sih kalau misalnya sharing tentang knowledge of learner dan knowledge of learning dari aku. Nah, kalau Hmm. misalnya dari Yasin sendiri nih, ada nggak sih hal-hal yang bisa direfleksikan dari knowledge of learner sama knowledge of learning dari apa namanya, dari kegiatan yang apa namanya, dari sosialisasi atau pelatihan yang Yasin lakukan gitu? Adakah yang kamu sadari setelah mendengarkan materi ini? Ada, ada banget. Gimana gimana? Ada banget karena ya selama ini kan kalau ke lapangan atau ya kami nyebutnya ke lapangan ya, Hmm. lagi ngelaksanain kerjaan gitu. Eh, ya itu tadi kan kataku, kami ini nggak ada background ke dunia pendidikan, jadi nggak Iya. ngerti gitu. Jadi kami
berjalan aja sesuai dengan apa yang biasa kami lakukan gitu. Dan ternyata syukur alhamdulillahnya setelah aku tahu sesuai aja dengan apa yang Hmm. disampaikan tadi, yang kamu sampaikan tadi, dan ternyata ya syukur alhamdulillah sesuai gitu. Mungkin tidak sesempurna kalian mungkin yang tahu tentang metodenya ya, Iya. tapi memang dasarnya ya dari situ harus. Ini ngomong-ngomong, tahu dari mana wali kelasku dulu jaga koperasi ini? Kan kita satu SMA. Oh iya iya iya, iya satu SMA iya. Nah, jangan sebut Lupa. merek lah. Oh iya, jangan sebut merek, aman. Pokoknya satu SMA aja. Hmm. Eh, jadi gini, balik ke yang tadi lagi lah. Kalau Hmm. misalkan kami itu ke lapangan, memang kami harus tahu, bener-bener harus tahu. Ini masyarakat di sini nih gimana sih orangnya? Iya. Ini masyarakat di sini nih apa sih fokusnya? Maunya apa kayak gitu. Terus orang-orangnya ya mohon maaf mungkin harus tahu juga latar pendidikannya yang Iya. rata-ratanya apa gitu. Bukan untuk diskriminasi, tapi lebih ke menyesuaikan apa sih yang akan kami berikan di sini kayak gitu. Iya. Atau bagaimana cara kami membawakannya. Hmm. Misalkan kami mau bicara tentang karhutlah, otomatis kan ada itu sekarang banyak banyak banget sistem yang memantau titik api itu. Hmm. Ya, jadi kami itu harus menyadarkan mereka bahwa sekarang titik api itu dipantau oleh satelit gitu kan. Tapi ya menyederhanakan bahasa itu supaya mereka tuh mengerti tanpa harus bikin mereka pusing gitu. Karena kan bahasanya macam-macam. Iya. Nanti ada yang namanya apa bisa dicek oleh satelit. Nanti ada yang nanya satelit itu Satelit itu apa? apa? Terus nanti ada terus nanti ada ini. Eh, kita nggak apa ya nggak memungkiri ya maksudnya oke sekarang zaman maju tapi kita kadang memang ada orang yang bukan mereka nggak mau belajar tapi memang gimana sih kalau kita tuh ada di daerah yang pedesaan di daerah Hmm. kabupaten gitu kadang-kadang kita tuh lebih fokus ke kehidupan kita sendiri aja kan Iya, kita nggak tahu orang ya lain kita kita seperti kita apa. nggak tahu mau apa itu jadi jangan dipikir bahwa zaman sekarang kayaknya terlalu dibuat-buat sih kalau ada orang yang nggak tahu satelit memang ada. Memang Iya. ada yang nggak peduli tentang itu kayak gitu. Karena memang nggak ada di keseharian dia gitu. Memang ada. Dan ya harusnya dengan mengetahui latar belakang itu ya kita kan jadi lebih enak gitu ngomongnya. Dan ini juga penting masalah bahasa. Hmm. Nggak yang kita kayak gini misalkan harus Hmm. full bahasa Indonesia gitu. Walaupun bahasa Indonesianya santai, Iya. kadang ada yang nggak terlalu paham. Jadi Iya. kadang ada yang metodenya tuh harus ngobrol santai gitu sambil ngopi, Hmm. sambil nyantai, pakai bahasa-bahasa karena di sini ya bahasa Banjar kan, di Hmm. daerah sini bahasa Banjar gitu. Jadi ya yang penting tuh tersampaikan lah Iya. Iya. kepada Iya. mereka. Dan sesuai dengan yang tadi, ada orang yang memang kalau disampaikan itu maunya langsung, ini keuntungan apa gerang Pak ya? Nah kan maksudnya ini keuntungannya Intinya apa apa? gitu. Ini apa, Nah, Pak? heeh, ini apa intinya gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Ada yang Iya. kadang hadang dulu Pak lah katanya. Nih, ulun nih anak tahu gerang, dasarnya apa aja. Nah, kadang Heeh. ada yang kayak gitu. Heeh. Heeh. Ada yang pengen tahu gitu. Dasarnya apa sih gitu? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu gitu. Ada lagi yang nanya mungkin kenapa harus kami aja? Hmm. Kenapa harus kami? Kan itu dijelasin lagi bahwa mungkin Anda-anda ini sekarang kan berada di ini jadi kadang sulitnya itu ya ada sulitnya juga ya, yaitu menyederhanakan eh, pembahasan. Iya. Kayak kalau kita ngejelasin peraturan, loh, peraturan itu kan memang baku gitu. Gimana caranya kita menyederhanakan tanpa harus menghilangkan esensinya gitu. Iya. 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 Ya, Setuju. itulah yang ya yang apa ya, yang jadi tantangan mungkin sampai sekarang ya. Biar orang tuh kadang macam-macam. Ada orang yang gampang tersinggung, ada orang yang gampang nerima. Ada orang yang tadi langsung mau intinya, ada yang pengen tahu dasarnya macam-macam. Ada juga yang nggak tahu dasarnya, tapi tertarik untuk mempelajari Hmm. sampai tuntas gitu.
Nah, ada juga yang nggak peduli. Iya. Bahasanya tuh kalau di sini, ulun umpat-umpatan orang banyak aja nah ya. Nah, tuh. Jadi saya ngikutin orang yang banyak aja gitu. Nah, kan macam-macam. Tapi yang paling penting adalah gimana kita bisa mewujudkan hal itu menjadi kepentingan bersama. Iya. Nah, karena memang setiap orang itu akan melakukan effort lebih kepada suatu hal yang memang dia inginkan. Nah, Jangan ya effort lebih itu kita nggak tahu. Iya setidaknya mengingat lah. benar. Ya, setuju, setuju. Mengingat lah gitu. Eh misalnya gini ya kita datang ke sebuah apartemen gitu kan baru. Hmm. Terus kita tuh dijelasin oleh orang yang punyanya gitu kan. Ya entah itu dari bagian resepsionis atau satpamnya ya dia ngejelasin. Ini untuk kamar ada di sini, untuk WC-nya ada di sana, untuk ini gitu. Ya kita oh iya gitu. Tapi nanti pas di kita mau nyari, WC tadi di mana ya? Tar BTW dulu nyari waktu lagi udah gitu. 3 menit lagi nih. Oh, oke. Nah, tapi ketika kita tuh datang dalam keadaan kebelet untuk buang air kecil Hmm. dan kita yang nanya, "Maaf, Pak, ini pertama WC-nya di mana ya? Saya mau ini gitu." Aku yakin mau sampai berapa tahun pun asal jangan orang ngepikun ya, Ingat, ingat tuh ingat. WC ada di situ gitu. Ya, Nah, jadi kan karena kita tuh perlu gitu. Nah, sekarang benar. kalau misalnya kita melakukan sosialisasi kayak gitu, ya kalau memang kan yang nggak kita tutupin bahwa kita ngelakuin sosialisasi itu biar orang tuh pengen gitu, biar orang tuh muncullah keinginan dalam hatinya gitu terhadap apa yang kita sosialisasikan kayak gitu. Ya, itu sih tantangan juga yang berat yang kita tuh harus memunculkan rasa orang itu dalam hatinya jadi, "Oh iya aku nih perlu loh dengan hal ini," gitu. "Oh Benar. iya kita nih perlu gitu untuk tahu ini untuk mungkin setidaknya mempelajari lah dasar-dasarnya tentang apa sih yang kita sosialisasikan." Ya, ya, ya. Nah, aku rasa sih kata Yasin tadi itu di sini jadi closing statement sih sudah sekaligus bahwa ternyata dalam kita menyampaikan sesuatu, usahakan itu tuh menjadikan kepentingan kita bersama. Nah, Betul. karena waktunya sudah mau berakhir, ya kan aku ucapkan terima kasih banyak dulu di sini karena Yasin sudah bersedia untuk sharing sama aku dan juga ada temanku di sini yang katanya Sama-sama. cuma mau nonton aja. Dia juga bagian dari CGMI. Nah, jadi terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menonton ya semacam podcast sederhana ini ya pagi hari yang Oke, semoga hari ini kita mendapatkan manfaat dan masing-masing kita mendapatkan insight gitu kan. Karena ilmu itu kayak pohon gitu kan. Kita mungkin yang kupetik tuh di sebelah kanan, mungkin Yasin metik sebelah kiri atau buruh di tengah gitu kan. Mungkin beda-beda insight yang kita dapat. Tapi aku harap kita mendapatkan hikmah lagi kita mendapatkan manfaat dari ngobrol pagi-pagi ini gitu kan. Itu aja sih. Iya. Oke deh, dari aku. Terima kasih atas waktunya. Terima Assalamualaikum kasih juga. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga. Iya, Masih suasana lebaran. iya. Bye. Bye.